Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lutfi Melody. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok 6. Untuk anggota kelompok 6 itu sendiri, yang pertama ada Kurniati, Ivani Cesiswi, dan Nurfita Zuhairi Wardana. Di sini kami akan melakukan presentasi tentang perbankan syariah di Sudan. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen jasa lain perbankan syariah. Untuk dosen pengampu mata kuliah ini adalah Aini SESYME. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kurniati. Gambaran umum perbankan syariah di Sudan. Republik Sudan adalah sebuah negara di Afrika Timur yang merupakan negara terbesar di Afrika dengan luas daratannya 2,5 juta kilometer kuadrat dan seringkali masih dianggap bagian Timur Tengah. Mata uang Sudan adalah dinar, sistem resmi negara yang dipakai untuk didasari oleh hukum yang dibawa oleh Inggris dan hukum Islam. Hukum Islam diterapkan untuk semua penduduk di negara bagian utara sesuai dengan agama mereka. Pemerintah Sudan merupakan pemerintah dengan orientasi Islam yang menerapkan hukum Islam secara menyeluruh sejak tahun 1991. Dengan demikian, pemerintah Sudan memiliki kecenderungan untuk menerapkan sistem ekonomi dan keuangan Islam, termasuk sistem perbankannya. Sistem perekonomian berbasis Islam di Sudan juga digalakkan kembali. Dengan sistem ini, maka semua perbankan yang berada di Sudan wajib menerapkan sistem perbankan syariah. Salah satu karakteristik sistem perbankan syariah di Sudan adalah adanya posisi Dewan Tinggi Pengawas Syariah yang memiliki kedudukan yang setingkat dengan Dewan Gubernur Bank Sentral di negara lainnya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai jasa produk perbankan syariah di Sudan. Pada perbankan syariah di Sudan terdapat akad-akad yang meliputi akad-akad untuk seperti produk pendanaan, pembiayaan, dan jasa perbankan. Antara lain, untuk pendanaan tersebut menggunakan akad wadiah dan mudharabah, sedangkan untuk pembiayaan terdapat akad murabahah sederhana, salam, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan mugaulah. Dan untuk jasa perbankan terdapat akad wakalah, kafalah, hawalah, ran, sarf, dan ujrah. Dan terdapat juga instrumen keuangan syariahnya yang menggunakan akad musyarakah, mudharabah, ujrah, dan akad-akad yang digunakan pada bank syariah. Pada perbankan syariah di Sudan ini memiliki ciri 3 khas yang berbeda dari perbankan syariah di negara lain. Akad-akad yang berbeda dari akad di negara lain antaranya yaitu murabahah sederhana, mugaulah, dan tawaruk. Dan selanjutnya, pada perbankan syariah di Sudan, dalam penetapan margin keuntungan yang diambil oleh bank syariah, terdapat pembatasan nilai margin keuntungan tersebut dan adanya pembatasan akan jumlah portofolio murabahah. Pembatasan dalam jumlah portofolio murabahah ini juga untuk menegaskan bahwa murabahah pada dasarnya bukan merupakan akad yang utama dalam bank syariah di Sudan. Jasa operasional. Pembiayaan bagi hasilnya cukup tinggi. Lebih banyak dimiliki oleh bank-bank yang pada awal berdirinya sudah menggunakan sistem syariah. Sumber daya insani di bank-bank ini lebih siap menghadapi resiko karena memiliki pengalaman yang lebih banyak dibandingkan dengan bank-bank yang sebelumnya berbasiskan konvensional. Bank syariah di Sudan menerapkan akad-akad yang disepakati oleh sebagian jumhur ulama sesuai dengan prinsip syariah untuk produk dan instrumen keuangan syariah yang ditawarkan kepada nasabah. Jasa investasi. Akad yang ditawarkan pada jasa investasi menggunakan mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah akad antara pemilik dana dengan pihak pengelola sebelum melaksanakan transaksi. Ada beberapa kesepakatan di awal terkait penggunaan modal, keuntungan hingga kerugian yang akan ditanggung pemilik dana,
Mudharabah muqayyadah adalah suatu bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana sahibul mal atau si pemilik modal akan menyerahkan sejumlah modal kepada mudharib yaitu si pengelola di awal perjanjian. Bentuk transaksi ini menegaskan prinsip kerjasama dengan keahlian dan si pengelola dana dan 100% modal dari pemilik modal. Selanjutnya adalah fitur mudharabah muqayyadah. Yang pertama, bank sebagai channeling agent. Pihak bank dan nasabah akan memperoleh dana dari pemodal dan bahkan bank juga dapat bertindak sebagai perantara. Yang kedua, bank sebagai executing agent. Pihak bank akan memperoleh modal dari pemodal untuk didistribusikan dalam sektor pembiayaan yang telah ditentukan. Nasabah selaku mudharib juga mendapatkan modal dan berhutang kepada bank. Yang ketiga adalah on balance sheet. Untuk akad ini dikenal sebagai investasi terikat. Pada kegiatan ini, pengelolaan dana memiliki beberapa persyaratan tertentu, sehingga mudharib hanya dapat mengelola di bidang cara, tempat, dan waktu tertentu. Untuk jenis-jenis mudharabah muqayyadah, yang pertama adalah mudharabah mutlaqah. Adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal, di mana pihak pengelola mempunyai sifat dana bebas, yang artinya tidak memiliki batas untuk menentukan dan melaksanakan usaha. Yang kedua adalah mudharabah mustarakah. Biasanya jenis ini digunakan oleh para pengusaha secara independen, ingin mengelola usahanya, dengan pengelolaan hanya bagi pihak pelaksana saja, namun juga dapat ikut serta menanamkan modalnya di usaha tersebut. Nah, lebih dan kurang itulah penjelasan materi dari kami tentang perbankan syariah di Sudan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.